temui aku di malam ini, Berarti harus menemui. Iya, menemui dan harus mau melakukan hubungan badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi di Java Kembang Channel. Kali ini kita akan membahas pesugihan Nyi Blorong. Sebelum kita memulai untuk lebih lanjut dengan narasumber, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan notif, dan like and comment. Mas Dedi, boleh tanya-tanya tentang pesugihan Nyi Blorong? Bagaimana ritualnya, terus apa yang harus dilakukan, terus apa dampaknya, apa yang akan diperoleh? Monggo silahkan. Jadi kalau kita berbicara tentang Nyi Blorong atau apanya nih? Pesugihannya ya. Kita kan bahas dulu Blorongnya dulu. Ya. Siapa itu Blorong? Terus bagaimana dia mulai menawarkan hal yang berhubungan dengan pesugihan. Ya. Jadi ini cerita atau yang akan saya sampaikan ini sepengetahuan saya sebagai praktisi spiritual yang biasanya juga menangani kasus-kasus atau yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat kan ada ibu, kembali lagi ini kan urusan tentang berbau-bau keraton Pantai Selatan. Iya, kita balik lagi. Ini sekarang kita bahas Nyi Blorongnya. Ada Ibu Kanjeng Ratu, ada Nyi Roro Kidulnya. Oh iya, yang kemarin. Ini dua sosok yang berbeda sebenarnya. Berbeda ya? Berarti berbeda. Tapi kebanyakan orang itu melihatnya dari sosok yang sama ya. Satu profil yang sama. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang dua sosok yang berbeda. Kalau Ibu Kanjeng Ratu Roro Kidul itu sebagai penguasa yang dikasih kuasa mutlak atas alam pesisir kidulnya. Ya, Pantai Selatannya. Dia adalah sebenarnya itu masuk tingkatan apa ya? Kalau dalam ilmu spiritual saya, dia adalah sosok yang memang ditugaskan oleh Allah, oleh Tuhan, untuk menjaga keseimbangan. Kalau kembali ke cerita kemarin, ada sosok yang namanya Nyi Roro Kidul. Itu dalam struktur kerajaan itu masuknya dia ke patihnya. Tangan kanannya? Tangan kanan bisa, yang diberi kekuasaan untuk mengurusi, untuk mengawasi, semuanya bisa. Bahkan dia menyerupai sosoknya menyerupai Ibu Kanjeng Ratu. Jadi pesugihan Blorong itu berawal dari Nyi Roro Kidulnya. Blorong itu kan sebenarnya ratunya, Nyi Roro Kidul itu kan sebenarnya ratunya Blorong. Dia adalah sosok ular ya. Kan seperti itu. Ini kan berhubungan dengan pesugihan lagi. Kita kembali ya pemirsa tentang pesugihan. Jadi kalau mengupas tuntas Nyi Blorong melakukan itu, sampel atasannya ada. Jadi kalau kita pernah dengar cikal bakal kerajaan Mataram Islam dulu yang dipimpin oleh salah satunya tokoh kerajaan Islam masa lalu, itu kalau yang pernah dengar
bukan calon, pendampingnya adalah salah satunya Ibu Kanjeng Ratu. Iya. Istrinya, istilahnya kan seperti itu. Istrinya, pernikahan kan itu. Iya. Akhirnya memberikan syarat dan prasyarat. Jika melakukan ini, misalnya tapa brata di sepanjang pesisir pantai selatan, terus akhirnya menjadikan perjanjian, mempunyai keinginan untuk mendirikan suatu kerajaan atau pemerintahan di tanah Jawa, Jogja. Akhirnya syarat itu dipenuhi, tapi dengan syarat menjadi istri atau suami. Ya. Mungkin bisa di-share untuk dicari itu jika bakal kerajaan Mataram Islam di akhir abad 16. Cari di history. Ya, jadi sejarah. Itulah yang akhirnya membawa sosok Nyi Roro Kidul, dalam arti Nyi Blorong ini, untuk melakukan cara yang sama dengan manusia di level yang berbeda. Tentunya pasti tujuan utama dari pesugihan ini ya kembali materi. Materi. Jadi ada konsekuensi yang akan dihadapinya. Ya konsekuensi tersebut salah satunya mungkin tidak punya pasangan, atau punya pasangan tapi nanti berakhir tidak bagus. Itu syarat atau bagaimana, Mas? Setelah syarat itu adalah sesuatu yang menjadi konsekuensinya. Jadi kalau syarat itu, katakanlah nih, datang ke pihak juru kuncinya, Mbah, gitu, sama Nyi Blorong, pesugihan Blorong, Mbah, atau Mas, atau apalah sebutan orang yang menjadi juru kuncinya. Nanti juru kunci akan memberikan syarat dan prasyarat. Itu dari sisi juru kuncinya. Jika memang kadang Nyi Blorong itu melihat kadang ada pemuda yang bisa merasakan itu lewat mimpi atau lewat apa, tanpa juru kunci pun dia bisa. Tapi kebanyakan rata-rata datang ke juru kunci, pakai juru kunci. Kayak gitu. Nanti anggap aja gini, anggap aja ya sebagai yang orang inginnya datang ke Bunda. Aku ingin pesugihan Blorong. Caranya seperti apa? Nanti akan dikasih tahu caranya seperti ini, menyiapkan ini, memberi apa, kamar khusus yang tidak boleh ada yang masuk, memberi apa namanya, selalu harus diisi wewangian, warna-warna yang hijau, dan seperti itu pasti. Itu berapa lama untuk kamarnya itu? Istilahnya yang disterilkan itu berarti, yang nggak boleh dimasukin atau dipersiapkan. Selamanya. Namanya. Jadi umpamanya ruangan ini katakanlah seperti itu menjadi, anggap aja ini kamar ya. Nah, setelah dibacakan perjanjiannya, nanti kan ada yang namanya sesajinya. Sesajinya itu berupa bunga 7 rupa, istilahnya macam-macam nanti yang apa, menjadi proseduralnya. Itu ditaruh di pinggir apa, tempat tidur. Setelah itu di atas kasur itu bunga sedap malam, melati, yang berhubungan dengan wangi-wangi, wangi yang langsung masuk itu. Ya. Setelah itu ditutup ini pintu, lampu dimatikan. Tapi harus melakukan seperti pernikahan ya, dan
Jin pun juga punya banyak cara untuk menggait member baru kan, seperti itu. Disahkan lah istilahnya bahasanya. Nanti ada yang namanya pernikahan gaib itu. Pernikahan gaib bukan istilahnya raga, menikah dengan raga. Tapi raga itu mungkin sama juru kuncinya ya disuruh meditasi, kosongkan pikiran, entah itu dari malam sampai subuh. Dia akan melakukan itu. Terus nanti ada makhluk yang namanya Nyiblorong itu datang, berwujud wanita cantik dengan harum sekali. Mungkin kita sebagai objeknya pada saat itu tidak merasakan. Orang awamnya tidak akan tahu sudah datang atau belum atau seperti apa. Tiba-tiba sah aja gitu. Karena sah itu kan sesuatu yang sudah diperantarai. Kamu bersedia? Ya, udah, kamu mulai jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Nanti jangan bergerak, jangan melakukan aktivitas apa-apa, sudah diam sebelum saya yang memanggilmu. Juru kunci biasanya seperti itu. Nah, itu terjadi kan? Pas nanti tahapan selanjutnya, terus juru kunci bilang nanti biasanya tanggal lahirmu itu di situ untuk malam pertamamu. Tapi itu setelah itu dia akan sering mimpi wanita cantik itu sering terjadi. Jadi memang prosesnya seperti itu, melalui mimpi karena awam ya awalnya. Dia merasa, tapi dalam mimpi itu seperti nyata. Setelah itu katakanlah dia lahir di hari Senin atau Selasa, anggap aja Selasa Legi katakanlah seperti itu. Nah, itu di situ mulai awal pertama berhubungan antara manusia dengan makhluk gaibnya. Itu dengan syarat dia tidur di ranjangnya, sampingnya sudah disiapkan dengan lampu yang mati, dengan pakaian yang dilepas semua tanpa busana sama sekali si pria ini. Jadi pasrah, diam, ya kayak orang tidur biasa aja. Kayak orang tidur biasa aja, nanti ada sosok yang akan mendekatinya. Jadi ketika itu terjadi, ya rasanya seperti melakukan hubungan suami istri benar. Setelah semua selesai, seminggu, 2 minggu, nanti kehidupan pria itu memulai naik, status ekonominya juga naik, status sosialnya juga akan naik. Tapi konsekuensi yang akan dia rasakan yaitu tadi, ketika dia dekat dengan wanita ataupun dia pun sudah mempunyai istri, pasti akan tersingkirkan. Itu pasti tersingkirkan dengan sendirinya atau bagaimana? Dengan sendirinya. Jadi kalau cowok itu seperti kesannya bujang lapuk tapi kaya. Kalau punya istri, kadang dia dia harus menempatkan kamar tersebut di tempat yang paling tidak boleh dekat dengan istrinya. Tapi kan yang terjadi kasihan istri sah dalam wujud manusianya. Berarti itu kamarnya masih ada tetap? Tetap. Dia tidur di situ lagi atau bagaimana, Mas? Tidak, itu ngepasi biasanya malam-malam khususnya sesuai perjanjiannya. Temui aku di malam ini, temui aku di malam ini. Berarti harus menemui. Iya, menemui dan harus mau melakukan hubungan badan. Dengan yang perjanjian rasanya seperti hubungan badan. Walaupun dia tidur secara katakanlah pasang CCTV ya tetap seperti sendiri, tapi sebenarnya tidak. Tapi dia akan merasakan seperti berhubungan badan, dan itu pasti efek dari itu. Apa yang dia minta, lelaki yang melakukan
ritual pesugihan Blorong itu, ya dia kaya nanti. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba dibawa ada uang terus diambil, bukan seperti itu. Tapi yang terjadi, katakanlah dia nganggur ya, katakanlah saya ini lelaki yang dimaksud dalam cerita saya nganggur. Tiba-tiba nanti ada aja yang datang, atau ketika dia mencari uang atau seperti apa, itu mudah. Dan itu katakanlah kelipatannya cepat sekali. Ataupun dia buka usaha gitu tuh, harusnya dia laku cuma 100.000 sehari, bisa 500. Nanti dia akan terus seperti itu. Itu yang akan terjadi, bukan tiba-tiba di bawah ada uang karena ada kena sisi ularnya terus menjadi emas, bukan seperti itu. Film dong gitu. Ya kan, kalau itu kan memang harus diversikan berbeda. Tapi ini sesuai dengan versi spiritual yang pernah bukan saya lakukan ya, saya pahami dari perbincangan dari makhluk astral. Pesugihan seperti itu. Blorong. Terus itu waktunya selamanya atau nanti bisa berakhir? Selamanya nggak bisa. Kita perjanjian sama gaib itu nggak selamanya. Istilahnya sama aja ketika begitu kita teken kontrak sama dia, nggak mungkin aku hanya nikah denganmu 10 tahun. Nanti dipikir begitu umurku 40, aku sudah kaya, entah kamu enggak seperti itu cara main kok itu. Salah ya pemirsa, jadi forever, jadi selamanya. Jadi gini Mas Dedi, itu berarti nggak ada tumbal atau seperti apa? Tumbalnya diri dia. Karena dia sudah menyerahkan badan dia untuk diambil saripati, dalam arti saripati jiwanya yang lebih utama. Yang kedua, saripati badannya, tenaganya, semuanya diambil. Contohnya yaitu tadi. Tadi kalau saya membuka cerita di awal, Ibu Kanjeng Ratu membantu salah satu tokoh. Ini cerita ya. Dan itu cerita itu ada di Babat Tanah Jawa, dan seperti itu. Akhirnya untuk membuat suatu kerajaan atau pemerintahan Islam pertama itu terwujud. Turunannya akan melakukan cara yang seperti hal yang sama dengan versi yang berbeda. Seperti itu. Terus ini yang melakukan perjanjian dari sisi fisik atau tubuh berubah atau bagaimana? Atau seperti yang biasa orang-orang normal atau seperti apa? Kalau dari sisi fisik itu sebenarnya tidak ada perubahan. Yang bisa dipastikan dia akan dijauhi wanita. Dia pasti dalam kehidupannya dijauhi wanita, statusnya kaya, ada hari-hari atau hal tertentu dia pasti menghindari pertemanan atau lingkungan persaudaraan atau lingkungan keluarga dia untuk melakukan ritual, karena itu kayak menyediakan tenaga, waktu untuk memenuhi syaratnya sebagai suami gaibnya. Oh gitu ya, berarti dalam bentuk fisik tetap biasa saja, tidak ada kalau perubahan. di film-film itu kan mengambil saripati agar Blorong awet muda, bukan seperti itu. Mengambil energi agar energi itu udah menjadi pilar-pilar istananya. Budak-budaknya ketika besok sudah tidak ada di dunia, gitu ya. Menemani dia sampai akhir hari kiamat besok. Kan kayak gitu. Kontraknya sampai akhir zaman. Jadi untuk melakukan seperti itu kan kadang kita sebagai, apalagi kita punya tuntutan, lelaki punya tuntutan, melihat mungkin ada teman yang sudah sukses atau apa, akhirnya melakukan cara yang instan dan dia berhasil, tapi ya kembali lagi ending-endingnya itu pasti tidak bagus untuk pelakunya. Kalau cuma kadang ada cerita
apakah harus dilakukan di tempatnya? Enggak, ibaratnya di tempat ini udah niat. Yang penting niat dulu ya. Iya, sesuatu itu kan dimulai dari niat. Iya, kejahatan pun akan dimulai walaupun ada kesempatan, kalau nggak niat kan nggak terjadi. Begitu juga hal-hal yang berhubungan seperti ini. Ketika kita mempunyai niat, terus ada yang bisa menghubungkannya, tidak dilakukan, pasti itu terjadi. Ya. Dimanapun itu. Benar. Itu kayak gitu. Jadi bangsa alam astral itu meminta saripati energi manusianya. Bangsa kitanya, manusianya, pelakunya hanya ingin apa sih? Cuma materi kan, seperti itu. Materi, akhirnya status sosialnya naik, akhirnya status hartanya bertambah. Tapi endingnya ketika kembali lagi mau kita gunakan berapa lama? 10, 20 tahun. Setelah itu selamanya kita nunggu sampai akhir kiamat. Tapi kita sudah menjadi budaknya. Itu udah pasti. Jadi harus dipikirkan baik-baik. Harus dipikirkan baik-baik segala konsekuensinya. Baik dan buruknya. Tapi kan kita kembalikan kepada pemirsa. Iya. Oke, Mas Dedi. Saya rasa sudah cukup keterangannya ya tentang pesugihan Nyi Blorong. Jadi itu adalah sosok yang Nyi Blorong itu adalah ratunya, adalah Nyi Roro Kidulnya, bukan Ibu Kanjeng Ratu ya, perlu digarisbawahi. Tapi Nyi Roro Kidul, terus itu patihnya, itu seorang patih. Itu. Jadi paling tidak kita mengetahui misteri yang saya pahami secara ilmu spiritual yang saya jalani. Kalaupun ada rekan-rekan di luar sana yang berbeda versi, itu monggo kerso aja. Bagi saya seperti itu, tanpa mengurangi rasa hormat saya sebagai praktisi spiritual. Ya. Kita akan sharing, jadi pengalaman praktisi spiritual Mas Dedi seperti ini, mungkin di tempat lain berbeda. Kita juga menghargai dan menghormatinya. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, biar tidak ketinggalan di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.